Halo teman-teman, kami akan menjelaskan tentang materi budidaya multikultus. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama aku Yohanes Lino dengan NIM 24101145 dan teman-temanku. Halo, perkenalkan nama aku Christina Yesi dengan NIM 241062. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Claudia Novi dengan NIM 24101033. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Ina dengan NIM 24101220. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lydia Yolanda dengan NIM 24101090. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Yulia Leha, NIM 24101013. Bye-bye. Oke teman-teman, kali ini sebelum kami menjelaskan, aku akan memperkenalkan dulu. Ini namanya raga. Ini adalah sejenis kerajinan tangan daerah di daerah Pulau Kalimantan Barat. Nah, untuk masalah langkah dan proses pembuatannya akan dijelaskan oleh teman-temanku. Mari kita lihat. Halo teman-teman, untuk membuat raga atau bakul dari bambu, tentu saja kita perlu menyiapkan berbagai bahan, terutama bahan yang paling penting yaitu rotan dan bambu itu sendiri. Bambu dipilih sebagai bahan untuk membuat keranjang dan bakul karena mudah dibentuk dan kuat, serta bambu sangat mudah ditemukan di hutan Kalimantan. Sebelum membuatnya, tentu saja kita harus memilih jenis bambu yang sangat baik agar proses pengayamnya juga nantinya akan menjadi hasil yang bagus dan sangat kokoh. Jadi teman-teman, kita akan membahas tentang rotan. Rotan besar adalah jenis rotan dengan diameter batang yang lebih besar dibandingkan jenis rotan lainnya, bisa mencapai 10 cm atau lebih. Rotan besar berasal dari tumbuhan rotan yang tumbuh di hutan tropis di Asia Tenggara, terutama Indonesia. Rotan besar memiliki banyak fungsi dan kegunaan, terutama untuk membuat kerajinan tangan. Fungsi rotan merupakan salah satu tumbuhan hasil hutan non-kayu yang banyak digunakan sebagai bahan anyaman. Rotan juga bisa dijadikan tali anyaman sebagai pengikat hasil karya yang sudah jadi. Nah, teman-teman, di sini fungsi rotan yang sudah dibelah kecil-kecil dan dibelah sesuai dengan ukuran yang akan digunakan supaya bisa untuk mengikat anyaman yang sudah jadi. Rotan yang sudah dibelah kecil-kecil itu sangat berfungsi bagi orang yang menganyam karena tali rotan adalah salah satu bahan utama. Oleh karena itu, rotan ini akan menjadi tali yang sangat kuat dan tidak mudah putus saat mengikat di mulut anyaman yang sudah jadi. Maka, kebanyakan orang yang memiliki kemampuan menganyam membutuhkan rotan yang sangat banyak karena dengan menggunakan rotan bisa mengurangi biaya dan bahannya juga mudah ditemukan di hutan, terutama di hutan Kalimantan. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan bakul raga. Pertama, bambunya kita belah sesuai selera. Di sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian digores seperti ini dan bisa berlapis. Lapisan pertama itu di bagian luar dan lapisan kedua itu bagian dalamnya. Kemudian kita angkat perlahan seperti ini. Dan lapisan keduanya kita angkat seperti ini, di mana lapisan paling bawahnya pun bisa kita gunakan untuk anyaman atau dicampur juga bisa. Nah, teman-teman, di sini kita sudah bisa mulai menganyam ya. Di bagian ini kita dapat ambil 2 lembar. Jadi dimasukkan seperti ini. Nah, silakan diperhatikan ya teman-teman. Jadi di sini satu di bawah, satunya lagi di atas ya. Nah, seperti ini membentuk persegi 4. Ini lembarannya kita campur bagian atas dan bawah sehingga ada variasinya.
Jika ingin menggunakan bagian atas, yaitu yang hijaunya saja juga boleh. Teman-teman bisa lihat dari video cara ia mengangkatnya. Nah, hasil jadinya seperti ini ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita tinggal membentuk siku atau sudut. Sebelum kita membuat sudut, kita harus membuat sejenis tulangnya atau tikar di bagian bawahnya, yang dimana fungsi supaya anyaman itu nanti bisa berdiri tegak, dan itu juga harus dihitung. Misalnya, kita tusuk dari lubang kelima dari sebelah kiri, maka nanti akan tembus pada lubang kelima dari sebelah kanan. Dan tusukannya ini juga terbuat dari bambu yang sudah tua atau mati. Kemudian baru dibentuk sudutnya seperti ini. Teman-teman dapat perhatikan melalui video ya. Jika sudah terbentuk 4 sudutnya, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke tahap merupe atau mematikan anyamannya, supaya nanti terlihat rapi dan tidak berjumbai. Teman-teman dapat perhatikan dari video caranya. Nah, kalau sudah selesai dan anyamannya sudah bertemu semua, langkah selanjutnya kita potong lembaran bambu yang sudah tidak terpakai lagi atau sudah tidak bisa dianyam lagi. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, ini tinggal kita rapikan dengan cara membubut, kata orang Dayak. Jadi ibu-ibu di perdesaan ada alat khusus untuk menganyam, yaitu alat-alat yang terbuat dari besi, seperti sinda, pisau, dan alat untuk pemadatnya. Nah, ini adalah tahapan terakhir, yaitu tahap menjahit atau mengampit pada bagian pinggir atasnya. Teman-teman dapat perhatikan melalui video ya. Jika sudah selesai, maka sisa bagian tali rotan kita potong. Nah, ini sudah jadi bakul raga dari anyaman tadi ya teman-teman. Keranjang sayur dari bambu memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang pertama, wadah menyimpan sayur. Keranjang bambu dapat digunakan untuk menyimpan sayur-sayuran. Yang kedua, ramah lingkungan. Keranjang bambu dapat mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan. Yang ketiga, ekonomis. Keranjang bambu dapat dibuat dari bahan-bahan yang mudah ditemukan di sekitar kita. Yang keempat, dekorasi. Keranjang bambu dapat digunakan untuk menghiasi ruangan. Alat dapur tradisional. Keranjang bambu yang disebut bakul dapat digunakan untuk menyaring perasan air kelapa atau santan dan membersihkan beras. Oke teman-teman, itu adalah sekilas penjelasan dari kelompok kami mengenai bakul atau raga, mulai dari proses pembuatan, bahan yang digunakan. Nah,
Semoga dengan video ini kita semakin mencintai produk dan kerajinan tangan budaya lokal. Semoga apa yang telah kami jelaskan dapat membantu teman-teman. Terima kasih, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.